Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia Pegu, kelas A, Prodi D3 Analis Kesehatan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi biokimia mengenai vitamin, hormon, dan enzim. Jadi, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai vitamin. Jadi, vitamin itu adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kata vitamin ini berasal dari gabungan kata yang berasal dari vita yang berarti hidup dan amina yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian. Perlu kalian ketahui bahwa vitamin digolongkan menjadi dua penggolongan, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin yang mudah diserap ke dalam jaringan dan secara alami tidak disimpan dalam tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limfatik untuk kemudian ikut dialirkan dalam peredaran darah. Berikut adalah contoh vitamin-vitamin yang termasuk dalam vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air misalnya vitamin B dan vitamin C. Vitamin B dapat ditemukan pada sayuran hijau, telur, susu, ikan, kacang-kacangan, keju, daging merah, dan gandum. Sedangkan vitamin C dapat kita temukan banyak sekali di buah-buahan. Vitamin yang larut dalam lemak contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi itulah penjelasan saya mengenai vitamin. Namun, materi kedua adalah hormon. Jadi, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Namun, kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Namun ternyata, hormon dan sistem saraf itu memiliki persamaan, yaitu memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi dalam kegiatan tubuh. Hormon insulin yaitu hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Fungsinya yaitu memerintah sel untuk mengambil glukosa dari darah, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh, dan menyimpan kelebihan glukosa menjadi lemak. Namun, cara kerja hormon insulin ini yaitu saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin, sehingga hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberikan sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di aliran darah. Ketika glukosa sudah diserap masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati hanya akan menyimpan dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Kemudian materi ketiga yaitu mengenai enzim. Jadi, enzim itu adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia organik. Namun, ada dua karakteristik penting enzim, yaitu yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalis, dan yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Namun, enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Dan struktur enzim yaitu yang pertama, enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein tersebut apoenzim dan non-protein disebut kofaktor.
Kofaktor busa berupa ion logam dan koenzim yang berupa bahan organik seperti vitamin B. Namun, ada beberapa sifat enzim, yaitu yang pertama, spesifik atau khusus, artinya suatu enzim hanya dapat bekerja pada suatu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim juga bekerja pada derajat keasaman tertentu. Yang keempat, kerja enzim dapat dibolak-balik, artinya selain dapat memecahkan substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusun. Dan kegunaan enzim diantaranya yaitu membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosis penyakit tertentu. Baik, karena saya telah menjelaskan apa itu vitamin, hormon, dan enzim, maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.